Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita masih terkait dengan suri toladan. Bagaimana dalam kitab suci Al-Qur'an uswatun hasanah itu disematkan kepada dua orang nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah suri toladan yang baik. Dan juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surah Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri toladan bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nah, tentunya toladan apa yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Sebetulnya hampir seluruh perjalanan hidup Nabi Ibrahim itu teladan bagi kita. Ada tiga pihak yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim tatkala dia bermuamalah. Pertama dengan abahnya, Azar disebutkan. Tatkala Nabi Ibrahim protes terhadap abahnya, atattakhidhu asnaman alihah. Dia bilang sama abahnya, "Bah, kok bikin patung? Atattakhidhu asnam. Kenapa patung-patung itu kok dijadikan Tuhan?" Dan terjadi dialog yang panjang antara Nabi Ibrahim dengan abahnya. Dan disebutkan dalam dialog itu yang tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Dia memanggil abahnya dengan ya abati. Ya abati, ya abati. Jadi orang Arab memanggil abah itu boleh ya abah. Abah itu orang Arab juga manggilnya ya abah. Atau ya abi, wahai ayahku. Tapi dari sekian banyak bahasa yang paling tinggi itu adalah paling lembut ya abati. Ya abati. Wahai ayahdaku tersayang, kalau bahasa kita sekarang. Sehingga dialog itu diabadikan di dalam Quran, sekalipun Nabi Ibrahim tahu bahwa abahnya adalah tukang pembuat patung yang kemudian patung-patung itu dijadikan berhala. Jadi sekalipun orang itu secara akidah bermasalah, tapi jangan sampai kita juga salah dalam berdialog. Tetap saja berdialog itu digunakan kata-kata yang lembut. Nah, yang kedua adalah Ibrahim berdialog di dalam keluarganya sendiri. Berdialog dengan Siti Hajar, berdialog juga dengan Siti Sarah, istrinya. Berdialog juga dengan anaknya Ismail. Sehingga interaksi itu ada dalam keluarganya. Kemudian Ibrahim juga berdialog dengan Raja Namrud pada saat itu, yang kemudian memvonisnya bersalah karena menghancurkan berhala. Dan itu juga diabadikan dalam Quran, cerita-cerita ini semuanya. Karena itu sangat bagus kalau kemudian secara lengkap kita mendapatkan referensi terhadap kehidupan Nabiullah Ibrahim itu. Sehingga tidak hanya satu sisi, bahwa setiap bulan Zulhijjah seperti ini yang kita bahas adalah pengorbanannya tatkala ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang menyebabkan raja marah pada saat itu? Karena Ibrahim tertuduh menghancurkan berhala-berhala milik negara pada saat itu, yang mana negara memfasilitasi tersebarnya kesyirikan pada saat itu dengan membuat patung-patung
Sehingga kemudian ini diprotes oleh Nabi Ibrahim. Karena itulah simbol Nabi Ibrahim itu disebut juga dengan bapaknya tauhid. Abul Anbiya, abahnya para nabi, dan juga adalah pencetus untuk menyebarkan masalah tauhid kepada umat atau masyarakat pada saat itu. Yang menarik adalah dialog yang terjadi tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala ini, dan di saat mereka sedang melaksanakan satu pesta besar pada saat itu. Tatkala ditinggal, Nabi Ibrahim tidak ikut dalam pesta itu. Sehingga kemudian dia leluasa untuk menghancurkan berhala, lalu dia tinggal satu yang paling besar, illa kabirahum, dalam Quran, illa kabir, kecuali yang paling besar. Lalu kemudian alat untuk menghancurkan kapak itu diletakkan di leher patung yang paling besar. Sehingga tatkala mereka pulang dari pesta besar pada saat itu, mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Padahal mereka sudah tahu Tuhannya sendiri udah hancur kan? Masa Tuhan hancur? Tapi masih mereka mengatakan, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Nah, mereka saling bertanya pada saat itu. Karena memang tidak ada saksinya. Sampai kemudian ada yang mengatakan, kira-kira yang melakukannya adalah Ibrahim. Yang pada saat itu disebutkan dia masih fata. Masih anak muda belia. Sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, kata Quran. Sami'na fatan. Kami dengar seorang anak muda, yadkuruhum, yang suka sekali berkomentar terhadap mereka, yaitu Tuhan-Tuhan. Ini kok dijadikan Tuhan, ini kok jadikan Tuhan. Selama ini, maaf, bahasanya begini. Selama ini yang paling getol di masyarakat untuk menyampaikan akidah yang benar, akidah tauhid, yang selama ini menyampaikan dakwah agar berhati-hati terhadap kesyirikan yang terjadi di masyarakat, yang paling getol itu ya Ibrahim di masyarakat kita. Lalu kemudian ada satu peristiwa, berhala ini hancur. Sehingga nggak ada lain, kata mereka, sekalipun mereka tidak menyaksikan. Sami'na fatan, kami dengar anak muda, yadkuruhum, yang suka sekali berkomentar terhadap Tuhan-Tuhan kita itu, yuqalu lahu Ibrahim, yang sering dipanggil namanya Ibrahim. Nah, jadi Quran membahasakan Nabi Ibrahim pada saat itu adalah fata. Jadi tugas anak-anak muda itu menghancurkan berhala. Kalau mau meniru Nabi Ibrahim, fatan dia, anak muda. Tugas anak muda itu adalah jangan sampai masyarakat terjerumus kepada kesyirikan. Dan itu juga yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi. Yang Quran menyebutkan dengan kata-kata fityah. Fityah itu jamak dari fata. Satu orang anak muda disebut dengan fata. Kalau remaja disebut fatatun. Kalau banyak, fatayat. Nah, Quran tatkala bercerita Ashabul Kahfi juga dengan bahasa fityatun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang beriman. Lalu kami ikat hati mereka dengan ikatan ukhuwah. Idqamu faqalu, tatkala anak-anak muda ini bangkit, lalu menyuarakan kalimat tauhid, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Lan nadwa min dunihi ilaha. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, Tuhan yang esa, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Itulah sumpah pemuda dalam Quran. Kita mengenal kan sumpah pemuda? Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kurang satu. Bertuhan satu. Ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, jadi sekali lagi, Nabi Ibrahim pada saat itu muda. Sehingga tatkala kemudian kecurigaan itu besar kepada Ibrahim, diminta untuk dipanggil. Panggil ya. Ala a'yunin nas disebutkan. Diintegrasi di tengah halayak ramai. A'yunin nas, mata orang itu memandang dan menyorotnya. Bahasa kita sekarang itu disorot media. Tatkala dia sedang diadili rame-rame. Sehingga dialog-dialog itu kemudian terjadi dan disaksikan bagaimana perdebatan itu. Dan ternyata dalam perdebatan itu raja kalah. Tapi raja boleh kalah dalam berdebat dan berdialog. Tapi tidak boleh kalah dengan kekuasaan. Sehingga tatkala kekuatan logika mampu mengalahkan kekuatan otot, tapi tetap yang berkuasa itu ya tetap yang punya kekuasaan. Akhirnya diminta untuk menghimpun kayu bakar. Besar sekali kayu himpun. Saking banyaknya disebutkan bahwa dilemparkan. Jadi tidak dari awal api itu disiapkan lalu kemudian dibakar dalam kondisi dekat, tapi api besarnya itu dibuat dulu baru dilemparkan. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Nah, inilah sekali lagi di antara keteladanan kita kepada Nabi Ibrahim itu adalah berdoa, rajin berdoa. Sejak awal Nabi Ibrahim berdoa, tidak ada lepas dari doa. Tidak punya turunan berdoa dia, kasih turunan walaupun sudah tua renta. Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya Allah, sudah tua renta saya baru punya anak. Alal kibar Ismail wa Ishaq. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa. Bukankah kita baca terus, Pak? Setiap kali sholat itu Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah itu Maha mendengar. Liman hamidahu, bagi siapa yang suka memujinya. Itu kita baca tiap hari. Jadi kita ini hampir seluruh penguasa zalim itu tidak dikalahkan oleh lawan politiknya. Serahkan saja sama Allah. Apakah Nabi Musa membunuh Fir'aun? Enggak. Tenggelam di Laut Merah. Apakah Qarun dengan konglomerat dan kekayaannya itu lalu kemudian dikalahkan oleh Nabi Musa? Enggak. Tenggelam dia. Apakah Nabi Ibrahim sekalipun lama diperlakukan semena-mena sampai kemudian dibakar, lalu kemudian dia membunuh Namrud? Enggak juga. Kematiannya karena hewan kecil. Demikian juga cerita-cerita yang lain. Oleh karena itu kalau kita punya masalah dengan orang-orang besar, serahkanlah dengan Allah yang Maha besar. Bukankah agama ini milik Allah, kita hanya menyampaikan. Nabi apa? Utusan Allah. Agama ini disebut dinullah. Sehingga tatkala kita hanya sebagai penyampai risalah dakwah ini bermasalah, maka yang menghandle dan mengambil alih itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyampaikan saja. Wa ma 'alayya illal balagh. Nah, apa doa Nabi Ibrahim? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qul, kami sampaikan. Karena berdoa kan? Wahai api, kuni bardan, jadilah dingin. Wa salaman, kata para ulama, seandainya tidak ada kata-kata salam, Nabi Ibrahim juga tetap mati dia. Sekalipun apinya berubah jadi dingin. Karena doanya apa? Kuni bardan. Kita sanggup nggak megang batu es selama 1 jam, Pak? Nggak sanggup. Sama seperti kita tidak sanggup megang bara api. Tapi megang dingin pun kita nggak akan sanggup. Nah, karena itu tadi api itu disuruh apa? Bardan wasalama.
Dingin tapi bikin selamat. Karena kalau hanya dingin saja tetap saja bisa tidak bikin selamat. Nah, akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim. Nah, kita tidak secara detil membahas dialog Ibrahim dengan abahnya, dialog Ibrahim dengan Raja Namrud pada saat itu. Tapi saya ingin fokus di akhir ceramah ini membaca teks atau nas dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan bagaimana peristiwa detil tatkala Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Shafat ayat 100 sampai 112 atau 113.